Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sidki Atmanadite dengan NIM D1A021578, kelas sengketa dagang A1. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sengketa investasi di ICSID, latar belakang, proses putusan, dan eksekusi. Kali ini saya akan menjelaskan latar belakang. ICSID adalah sebuah lembaga arbitrase internasional yang didirikan pada tahun 1965 di bawah naungan Bank Dunia. ICSID menyediakan forum bagi investor asing dan negara tuan rumah untuk menyelesaikan sengketa investasi mereka secara adil dan efisien. Sengketa investasi di ICSID umumnya muncul ketika investor asing merasa dirugikan oleh tindakan negara tuan rumah. Hal ini dapat terjadi akibat berbagai faktor seperti pelanggaran kontrak. Negara tuan rumah mungkin melanggar kontrak yang telah disepakati dengan investor asing. Pelaku diskriminatif negara tuan rumah mungkin memperlakukan investor asing secara berbeda dari investor domestik. Pengambilan alih aset, negara tuan rumah mengambil alih aset investor asing tanpa kompensasi yang adil. Kebijakan yang tidak menguntungkan negara tuan rumah mungkin menerapkan kebijakan yang merugikan investasi asing. Kali ini saya akan menjelaskan proses putusan. Ketika investor asing ingin mengajukan sengketa investasi di ICSID, mereka harus terlebih dahulu memenuhi beberapa persyaratan termasuk kepemilikan asing. Investor harus memiliki kewarganegaraan negara yang berbeda dari negara tuan rumah. Investor harus melakukan investasi di negara tuan rumah. Persetujuan ICSID, baik investor maupun negara tuan rumah harus menyetujui untuk menyelesaikan sengketa di ICSID. Jika persyaratan tersebut terpenuhi, investor dapat mengajukan permohonan arbitrase ke ICSID. Kemudian akan membentuk panel arbitrase yang terdiri dari 3 orang. 1 orang ditunjuk oleh investor, 1 orang ditunjuk oleh negara tuan rumah, 1 orang ditunjuk oleh ketua ICSID. Panel arbitrase akan mengadakan sidang untuk mendengarkan argumen dari kedua belah pihak dan mengumpulkan bukti. Setelah itu, panel arbitrase akan mengeluarkan putusan yang bersifat final dan mengikat bagi kedua belah pihak. Kali ini saya akan menjelaskan eksekusi putusan. Putusan ICSID harus dilaksanakan oleh negara tuan rumah. Jika negara tuan rumah tidak mematuhi putusan ICSID, investor dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Nasional di negara-negara anggota ICSID untuk memaksa negara tuan rumah melaksanakan putusan. ICSID juga memiliki mekanisme untuk membantu negara tuan rumah dalam melaksanakan putusan. Mekanisme ini tersebut bantuan teknis. ICSID dapat memberikan bantuan teknis kepada negara tuan rumah dalam memahami dan melaksanakan putusan. Mediasi. ICSID dapat membantu negara tuan rumah dan investor untuk menyelesaikan sengketa mereka secara damai melalui mediasi.